Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Aduh, kurang bersemangat. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Aduh, masih kurang banget ini semangatnya. Apa karena ini udah lapar, karena udah siang kali ya? Lapar juga, Bu. Tenang, kita akan makan dengan pelajaran kita hari ini dan kita akan kenyang. Oke? Jadi di sini kita ice breaking dulu sejenak. Kalau ibu bilang hi, jawabnya hello. Kalau ibu bilang hello, jawabnya hi. Oke? Sudah paham? Halo. Oke. Hi. Halo. Hi, hi, hi. Halo. Hi, hi, hello. Halo, hai. Hello, hello, hi. Hai, halo. Oke, cukup ya. Jadi kita makan dulu. Makan dengan materi kita hari ini. Oke? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita dengan makanan, jadi kita baiknya kita berdoa. Mungkin salah satu ada yang bisa memimpin doa. Mungkin Kalista? Baik, Bu. Mari teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran dari siang hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya berbicara Katolik yang hanya menyesuaikan dengan Bapak dan Selamat siang Bapak. Terima kasih atas berkat dan berkati untuk berdasarkan ini kami dapat berdoa ini untuk melaksanakan pembelajaran yang telah hidup kami dan juga teman-teman kami agar kami dapat memahami materi yang disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Bapak yang Yesus dan Tuhan dalam kami. Amin. Oke, terima kasih Kalista. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi yaitu fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan fungsi kuadrat secara formal. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi kuadrat dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tepat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hanya 3. Jadi, diharap untuk anak-anak semua dapat lebih bersemangat agar tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai dengan tepat. Nah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Itu hanya ada 6. Hanya dikit, hanya setengah lusin. Nah, jadi yang kita lakukan hari ini, yang pertama itu ada mereview pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang fungsi linear. Yang kedua itu mengetahui fungsi kuadrat. Yang ketiga ada diskusi. Yang keempat ada presentasi. Yang kelima menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dan yang keenam ada refleksi. Jadi hanya setengah lusin, nggak sampai selusin. Jadi nggak banyak untuk pembelajaran hari ini. Nah, ada yang masih mengingat ilustrasi fungsi mesin ini dalam matematika pada fungsi linear yang minggu lalu? Sedikit mengingat. Apa yang Cecil ingat? Ada input itu X, kemudian outputnya 2X plus 5. Oke. Benar. Jadi kalau misalnya inputnya itu tadi X dan outputnya itu dua X plus 5. Jadi di sini jika kita menginputkan nilai X itu ada 3, outputnya ada berapa? 11. Itu didapatkan dengan 2 dikali 3 Oke, disubstitusikan nilai X-nya ke persamaan sehingga mendapatkan 11. Oke, jadi sudah mengingat dengan ilustrasi fungsi linear yang minggu lalu ya teman-teman.
Jadi untuk hari ini tentang fungsi kuadrat itu juga hampir sama dengan fungsi linear, hanya untuk fungsi linear itu bentuk umumnya fx sama dengan ax plus c, dan fungsi kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Jadi jika dikembalikan ke mesin di sini, jika fungsi outputnya diganti dengan fungsi kuadrat, jika teman-teman lihat di sini, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Dan jika x-nya ada 3 atau inputnya 3, maka untuk outputnya ada berapa? Kali berapa? 3. Ada berapa? Oke, 25. Oke. Terima kasih untuk sudah mengingat apa pembelajaran kita yang untuk minggu lalu. Dan di sini jika dilihat bentuk umum fungsi kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c, di mana dengan a, b, dan c itu adalah bilangan real dan a itu tidak sama dengan 0. Jadi bentuk umum ini, bentuk umum fungsi kuadrat a, b, dan c ini adalah bilangan real. Tapi ada syarat untuk bilangan a. Bilangan a itu tidak sama dengan 0. Sudah paham sampai di sini? Oke. Mungkin kita akan lanjut untuk cara membuat grafik. Cara membuat grafik, yang pertama itu ada melihat bentuk fungsi kuadrat yang akan dibuat. Yang kedua itu buat tabel fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, tempatkan titik-titik koordinat dalam tabel pada bidang koordinat. Terus yang keempat, sketsa grafik dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut. Maaf, di sini agak tertutup sedikit. Ini adalah koordinat. Dari cara membuat grafik ini, apakah ada pertanyaan? Belum. Baik, kita lanjut ke diskusi. Nah, di diskusi ini, Ibu akan membagikan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan, dan ini dilakukan secara berkelompok. Mungkin yang satu kelompok Ara dengan Helen, Veron dengan Angel dengan Cecil, Ayu dengan Kalista. Di situ terdapat ada 4 kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan kegiatan 4.
Dan untuk dikerjakan untuk sekarang, kegiatan 1 yaitu untuk kelompok arah, kegiatan 2 yaitu kelompok Veron, dan kegiatan 3 yaitu kelompok Kalista. Mungkin bisa dilihat dulu kegiatan-kegiatannya, dan jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Kegiatan 1 itu arah, kegiatan 2 itu Veron, kegiatan 3 itu Kalista. Waktunya 1 menit lagi ya untuk dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok 1 apa sudah? Untuk kelompok 2 apakah sudah selesai? Belum. Untuk kelompok 3?
Mungkin untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya, mempresentasikan ke depan. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 bisa dipresentasikan ke depan dengan menunjukkan kertas LKP di saja. Mungkin dibacakan untuk fungsinya apa, terus untuk hasil grafiknya dan kesimpulannya apa. Untuk titik-titiknya nanti kelihatan untuk di grafiknya. Baik, untuk kegiatan 1 di sini disuruh menggambarkan grafik y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan minus x kuadrat. Dan di sini mungkin teman-teman bisa memperhatikan ke depan. grafik yang dibentuk seperti ini. Akan terbuka ke atas untuk x kuadrat dan akan terbuka terbuka tapi arahnya ke bawah itu untuk minus x kuadrat. Nah, jadi untuk kesimpulannya nilai x dari fungsi y sama dengan a x kuadrat akan mengaruhi bentuk grafiknya. Nah, jika a ini besar sama dengan 0, grafiknya akan terbuka ke atas, dan kalau a kurang dari 0, grafiknya akan terbuka ke bawah. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Arab. Itu untuk kegiatan 1. Jadi fungsi yang akan digambar yaitu y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan min x kuadrat. Mungkin teman-teman bisa memperhatikan ke depan terlebih dahulu. Di sini ada GeoGebra, itu untuk menggambar suatu grafik. Tadi yang dikerjakan oleh kelompoknya Arab, itu kegiatan 1, itu y sama dengan x kuadrat. Apakah grafiknya seperti ini tadi, Ara dan Helen? Iya, Bu. Oke. Dan untuk yang fungsi yang kedua, yaitu y sama dengan min x kuadrat. Apakah grafiknya seperti ini? Iya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh Helen. Jika y sama dengan x kuadrat, grafiknya akan berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Dan jika y sama dengan min x kuadrat, maka akan terbuka ke bawah. Di mana yang berpengaruh di sini adalah nilai a. Jadi jika a-nya positif, maka akan terbuka ke atas. Jika a-nya negatif, maka akan terbuka ke bawah. Untuk kelompoknya Veron, apakah sudah selesai? Mungkin bisa dipresentasikan ke depan. Oke, untuk kegiatan kedua itu grafiknya itu adalah y sama dengan x kuadrat ditambah 1, lalu yang b y sama dengan x kuadrat dikurang 1. Nah, untuk lengkap untuk grafiknya seperti ini. Jadi ada dua grafik, keduanya terbuka ke atas.
Lalu untuk kesimpulannya, grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 1 memotong sumbu y di titik koordinat 0,1. Lalu grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 1 memotong sumbu y di titik koordinat 0,-1. Lalu grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 1 merupakan geseran grafik x sama dengan y sama dengan x kuadrat sepanjang satu satuan ke atas. Lalu grafik fungsi y sama dengan x kuadrat dikurang 1 merupakan geseran grafik y sama dengan x kuadrat sepanjang satu satuan ke bawah. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Veron. Itu hasil diskusi dari kelompok Veron dan Angel dan Cecil. Oke. Jadi di sini kita akan melihat grafiknya untuk yang dijawab oleh kelompoknya Veron, yaitu kegiatan kedua. Mungkin bisa diperhatikan dari gambar grafiknya Veron tadi sama kelompok. Yang pertama yaitu y sama dengan x kuadrat plus 1. Apakah gambar grafiknya seperti ini? Iya, Bu. Oke. Yang kedua yaitu y sama dengan x kuadrat dikurang 1. Apakah sama? Sama. Oke, jadi kesimpulannya yang dihasilkan oleh kelompok Veron tadi sudah benar, dan di sini difokuskan pada grafik fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 1 merupakan geseran grafik y sama dengan x kuadrat sepanjang satu satuan ke, untuk yang positif dia bergeser satu satuan ke atas, dan untuk yang negatif dia akan bergeser satu satuan ke bawah. Untuk kelompoknya Kalista, apakah sudah selesai? Mungkin bisa dijelaskan di depan kelas. Jadi di sini ada 3 fungsi kuadrat. Yang pertama itu ada y sama dengan x kuadrat plus 2x. Kemudian ada y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x. Kemudian ada y sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x. Kemudian kami melengkapi tabel yang sudah disediakan dengan x-nya itu ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita coba disubstitusikan ke dalam fungsi kuadratnya. Kemudian didapatkan untuk fungsi kuadrat pertama itu ada negatif 3,3, ada negatif 2,0, negatif 1, negatif 1, 0,0, 1,3, 2,8, 3,15. Kemudian untuk fungsi yang kedua, fungsi kuadrat yang kedua itu ada negatif 3,15, ada negatif 2,8, negatif 1,3, 0,0, 1, negatif 1, 2,0, 3,3. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang ketiga itu didapatkan ada negatif 3, negatif 15, negatif 2, negatif 8, negatif 1, negatif 3, 0,0, 1,1, 2,0, 3, negatif 3. Kemudian kami mencoba memplotkan titik-titik yang sudah kami temukan pada dalam bidang koordinat. Terus kami dapatkan seperti gambar ini. Nah, kalau dilihat untuk fungsi kuadrat yang pertama, titik puncaknya itu ada di negatif 1, negatif 1. Kemudian untuk yang kedua, fungsi kuadrat yang kedua, titik puncaknya ada di 1, negatif 1. Dan untuk fungsi kuadrat yang ketiga itu ada di 1,1. Kemudian pengaruh nilai B pada grafik fungsinya itu sepertinya pengaruh nilai B-nya itu dia mencerminkan. Karena kan kalau misalnya yang pertama itu fungsi yang pertama y sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Kalau yang kedua kan y sama dengan x kuadrat negatif 2x. Sehingga ada perbedaan nilai b-nya. Sehingga ketika nilai b-nya itu berubah,
dia dicerminkan. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Alista. Jadi di sini kita akan membuktikan terlebih dahulu untuk gambar grafiknya. Untuk fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Apakah seperti ini tadi untuk kelompoknya Kalista? Oke. Untuk yang kedua yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Betul. Dan berikutnya itu adalah Y sama dengan min 2X ditambah 2X. Apa betul? Untuk oke. Jadi untuk yang kegiatan ketiga di sini koordinat titik puncak setiap fungsi adalah di sini bisa dilihat untuk titik puncak atau nilai ekstrimnya. Yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X itu min 1, min 1. Apakah tadi didapatkan seperti itu untuk Ayu dan Kalista? Iya. Untuk grafik yang kedua itu titik puncaknya 1, minus 1. Untuk yang ketiga itu adalah 1,1. Jadi untuk pengaruh nilai B-nya pada fungsi Y sama dengan A X kuadrat plus BX itu adalah pergeseran ke kanan dan ke kiri untuk grafik fungsinya. Mungkin tadi Kalista bilang itu pencerminan karena cuma membandingkan antara kurva yang pertama dan yang kedua. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan. Nah, selain dari cara yang tadi, ada juga langkah-langkah untuk menggambar grafik, yaitu yang pertama itu menentukan titik fungsi kuadrat dengan sumbu-sumbu koordinat, yaitu titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, sehingga AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Maka akan didapatkan akar-akar itu X1 ada berapa dan X2 sama dengan berapa. Terus yang kedua itu titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, maka Y di sini maaf ibu salah, Y sama dengan C, bukan Y sama dengan 0. Terus yang kedua itu menentukan nilai ekstrim. Nilai ekstrim dari fungsi kuadrat adalah Y ekstrim sama dengan min D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan dan rumus untuk mencari D adalah B kuadrat dikurang 4AC. Terus yang ketiga itu menentukan titik ekstrim dari fungsi kuadrat, yaitu Px, Y dengan X-nya itu min B per 2A dan Y sama dengan min D per 4A. Dan garis X sama dengan min B per 2A disebut sumbu simetri dari parabola atau dari gambar grafik yang kita gambar tadi. Dan ini mungkin teman-teman bisa mencoba untuk kegiatan 4 nanti untuk melakukan langkah-langkah ini di rumah. Untuk kesimpulan, mungkin nanti Ibu akan bagikan PPT untuk bisa dibaca lebih lanjut di rumah. Nah, untuk refleksinya, di sini bagaimana pembelajaran hari ini? Mungkin untuk arah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, menyedihkan, geganakah atau galau merana gitu? Menyenangkan, Bu. Oh, menyenangkan. Untuk Angel? Menyenangkan, Bu. Oke, terima kasih untuk responnya. Untuk hari ini, apa yang didapatkan? Mungkin dari Veron, apa yang didapatkan hari ini?
hari ini belajar tentang gambar grafik, lalu menentukan titik-titik grafiknya. Itu sih Bu. Oke. Terima kasih untuk tanggapannya Veron. Jadi di sini teman-teman nanti ada link Google Forms untuk mengisi refleksi untuk lebih lanjut. Untuk sumber belajar bisa dilihat di buku siswa paket kelas 10 dan ada di YouTube juga. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian untuk mengenyangkan kita untuk siang hari ini. Mudah-mudahan sudah kenyang. Mungkin bisa ditutup dengan doa oleh Helen mungkin. Baik, siang hari ini mari kita berdoa. Doa mulai. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu.